Okay, good ya. If you are ready to study, let us pray together. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh kembali berjumpa lewat Zoom meeting ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau di tempat ini, di hati kami masing-masing untuk memimpin kami, supaya kami dapat paham akan pelajaran hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami memperoleh sukacita dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami ini manusia yang lemah, yang banyak kekurangan sini sana ya Tuhan, baik dalam perkataan, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, menyucikan seluruh kehidupan kami dengan kuasa darah Kristus anak-Mu, yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh koneksi jaringan internet, supaya berfungsi dengan baik, dan seluruh aktivitas kami boleh berjalan dengan baik. Berkatilah guru-guru kami, orang tua kami, teman-teman kami, berkati kami semua Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkuslah kami semua dengan kuasa darah Kristus. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kita dengar lagu dulu ya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya, hari ini kita masih belajar bab 8, Roh Kudus mengubah dan membaharui. Minggu lalu kita sudah belajar siapa Roh Kudus itu, adalah Roh Tuhan sendiri. Ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak mau meninggalkan kita yatim piatu, ya. Dia tidak mau meninggalkan umatnya. Dia tidak mau umatnya ada dalam kesedihan yang mendalam karena Dia pergi ke surga. Kemudian Dia meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun, ya, sehingga Roh Kudus turun, ya. Roh Kudus turun pada mulanya ditandai pada hari raya Pentakosta, ya. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri yang ingin selalu dekat dengan umatnya. Ya, Dia ingin selalu dekat dengan anak-anaknya. Itulah Tuhan. Sama seperti orang tua. Orang tua ingin selalu dekat dengan anak-anaknya. Begitu juga anak-anak ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Ya, jadi Roh Kudus itu hanya dapat masuk ke dalam hati manusia. Ya, Dia hanya mau tinggal dalam diri manusia yang memintanya. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang sopan. Dia tidak mau memaksakan kehendaknya. Kalau kita minta kepada Dia, Tuhan, hadirlah Engkau di hati saya. Penuhilah saya dengan Roh-Mu, maka Dia akan bekerja. Ya. Kemudian kita belajar juga, hari ini kita belajar bagaimana caranya Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Lukas 11 ayat 13. Bagaimana caranya Roh Kudus masuk dalam hidup kita, Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, jadi bagaimana caranya Roh Kudus masuk dalam hidup kita? Diminta. Kalau nggak diminta nggak mau, karena Dia adalah Allah yang tidak mau memaksakan kehendaknya. Dia selalu ingin rindu Dia. Siapa yang mau meminta di antara kita, supaya Roh Kudus itu bisa tinggal di hati kita, masuk Dia. Seperti orang yang kesurupan kan, masuk Dia. Seperti orang yang kesetanan kan, masuk roh-roh jahat. Jadi bagaimana kalau roh jahat itu ya jahat, nggak diminta pun masuk.
ya, memaksakan kehendaknya. Kalau kita anak Tuhan nggak bisa sembarangan ya. Oke, jadi Tuhan itu mau tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau kita mau meminta kepadanya supaya dia bersama-sama dengan kita. Kalau mau minta, ya sayanglah kalau kita nggak punya Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah matrai, dicap kita ini adalah anak Tuhan. Ya ada Roh Tuhan di dalam diri kita, hebat kan? Oke, lanjut 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Iya, materai. Kalau ada materai, misalnya kan gini. Kalau kita membuat satu perjanjian pakai materai 6.000. Kalau materai 6.000 berarti hukumnya kuat sekali, dicap materai, nggak boleh diganggu gugat. Ini ada materai, dicap. Nah, ini si pinsan, ada Roh Kudus, ini ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, ada Roh Tuhan dalam diri kita, maka Tuhan yang akan membimbing kita apa yang harus kita lakukan. Kalau ada Roh Tuhan dalam hidup kita, maka pada saat kita sedih ada yang menghibur kita. Nah, coba waktu kamu patah semangat, waktu kamu lemah, waktu kamu sedih ya, waktu kamu sedih sekali, kecewa, ya datanglah kamu dengar firman Tuhan. Roh Kudusnya kan ada di dalam kamu. Kamu dengar firman Tuhan. Janganlah kecut, jangan tawar hati. Dibilang seperti itu. Kuatkanlah, semangatlah. Kalau ada yang bilang seperti itu ya, senang kali kita ada penghibur kita, yaitu Roh Tuhan. Kalau orang yang tidak ada Roh Tuhan dalam hidupnya, ada masalah, ngapain dia pergi bunuh diri? Ya, nggak ada Roh Tuhan kayak gitu. Kalau misalnya orang yang ada Roh Tuhan, dia akan selalu ingin memuji Tuhan. Selalu dia rindu untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Meskipun kadang hari ini gagal, tapi dia ingin selalu dia mau sesuai hidupnya dengan Tuhan. Itu karena ada Roh Tuhan, dicap materai. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu kan pengen dia menuntun kita kepada hidup yang kudus. Pengen dia membawa kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, oke. Coba tunjuk tangan dulu di sini. Siapa yang mau pengen Roh Kudus di dalam hatinya? Coba. Tunjukkan icon thumb, biar Miss lihat di sini. Adelio, Stephen. Kalau gitu sekarang kita doakan aja lah. Udah banyak ini yang mau pengen, ya. Kalau kamu pengen, mari kita berdoa sungguh-sungguh, ya. Oke, mari kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan sekarang. Kamu juga doa dalam hati. Miss doakan juga dari sini. Sekali lagi kita berdoa. Khusus supaya Roh Tuhan tinggal dalam hati kita. Ya, doakan dalam hati gini, Tuhan, saya membuka hati saya, masuklah dalam hati saya, tinggallah di hidup saya. Gitu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Engkau begitu sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga Engkau tidak mau meninggalkan kami, ingin selalu bersama dengan kami. Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu mengenai Roh-Mu yang kudus, bagaimana supaya kami boleh mendapatkannya, yaitu menurut firman-Mu Tuhan, kami harus meminta kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami meminta dengan kerendahan hati, supaya Roh-Mu yang kudus masuklah di dalam hati kami, tinggallah Tuhan di dalam hidup kami. Kami membuka hati kami, supaya Roh-Mu bisa masuk dalam hidup kami, dan berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Memateraikan kami jadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, perhatikan ini yang Ibu Guru yang Miss bawa ini adalah sapu tangan ya. Coba lihat dulu sapu tangannya. Bagus, sarung tangan ya. Sarung tangan ini coba lihat. Apa yang kamu lihat dengan sarung tangan ini? Bisa nggak tegak dia? Tidak, No. Nggak bisa ya? Ini kalau saya mau taruh ini ke atas.
Turun-turun juga, lemas-lemas dia, lemas. Dia membentuk apa nih? Membentuk jari Tangan. jari tangan. Kita ini dibentuk Tuhan, kita ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa diisi oleh Tuhan, bisa masuk Tuhan. Sama seperti ini, sarung tangan ini dibentuk seperti jari-jari tangan. Supaya apa? Supaya bisa masuk tangan. Tadi lemas sekali dia kan, sekarang coba perhatikan. Nah, sekarang bagaimana dia? Bisa tegak, Miss. Tegak dan nggak lemas lagi. Tegak ya? Nggak lemas lagi. Tegak dan tidak lemas lagi. Dari mana kekuatannya? Dari tangan kita. Dari tangan Miss ya. Sekarang Miss mau suka hati Miss, mau kayak gini Miss buat, bisa. Mau digini-ginikan, kembali lagi bisa. Mau begini bisa. Mau begini mau ke sana ya bisa. Ya, mudah sekali diarahkan kalau sudah masuk kekuatan tangan Miss. Ya, begitu juga lah manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus mendapat kekuatan yang baru untuk menjalankan perannya masing-masing. Ya, mendapat kekuatan yang baru menjalankan perannya masing-masing. Misalnya si Vincent suatu saat nanti dia akan menjadi dokter. Ya, Tuhan memakai dia jadi dokter, dia akan menjalankan perannya menjadi dokter yang baik. Ya, si Betania suatu saat nanti dia menjadi contoh guru. Dia akan menjalankan perannya untuk menjadi guru yang baik. Ya. Contoh si Adelio suatu saat nanti jadi tentara. Tuhan memakai dia menjadi tentara. Dia akan menjalankan perannya menjadi tentara yang baik. Ya. Jemur. Si Apram, apa cita-citamu Apram? YouTuber, Miss. YouTuber, suatu saat nanti si Apram akan menjadi YouTuber, membuat konten-konten yang kreatif, ya. Tuhan akan memberikan kekuatan. Oke. Begitulah kalau kita ada di tangan Tuhan, kalau Roh Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan yang akan memegang kendali. Nah, ini kendalinya ya. Oke, sekarang kita mau baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Iya, ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Coba kita lihat bahasa Inggris ya. Watch therefore. Berawas-awaslah ya, berjaga-jaga. Kalau orang yang berjaga-jaga tadi kan berjaga-jaga itu artinya adalah orang yang waspada, orang yang siap sedia ya. Ingat, di dalam kita ada Roh Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak siap sedia, kalau kita tidak waspada, kita bisa ketinggalan ya. Jadi bagaimana caranya supaya Roh Kudus bertahan dalam diri kita? Kan gitu, ya. Roh Kudus sangat penting dalam hidup manusia. Orang yang Roh Kudus bertahan dalam dirinya, itulah yang akan selamat kepada hidup yang kekal. Orang yang bertahan Roh Kudus dalam dirinya, ya. Sekarang kita mau buka Efesus 4 ayat 30. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus bertahan dalam diri kita? Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Mendukakan itu artinya membuat sedih, berduka ya. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan, yang telah memateraikan itu yang mencap kamu tadi ya sebagai anak Tuhan. Janganlah kamu membuat Roh Kudus sedih. Loh, memangnya Roh Kudus bisa sedih karena apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Pertikaian itu pertengkaran. Fitnah itu mengatakan apa yang tidak benar.
hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, ya. Kepahitan, pahit. Misalnya dia tidak suka dengan orang tuanya, tidak suka dengan temannya, tidak suka dengan siapapun yang dia tidak suka, lalu dia menyimpan ketidaksukaan itu dalam hatinya. Itu namanya pahit. Jadi dendam dia. Dendam. Orang yang dendam ini kepahitan hatinya, dendam, ya. Kemudian janganlah apalagi geram. Geram. Kalau kita geram bawaannya mau emosi ya, mau kita matikan aja gitu. Itulah namanya geram. Geram kali. Kalau orang yang geram itu berarti dia ingin menuntut pembalasan. Kemarahan. Kalau marah, gak tahu sendirilah ya, mungkin kamu pernah marah. Kalau kita marah emosi sekali ya, kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Kemudian pertikaian, perkelahian dan fitnah dibuang. Ya, coba bagaimana cara membuang itu semua? Kalau kita ada dalam situasi yang marah, geram, ada dalam situasi yang disakiti, bagaimana caranya? Itu tadi kan? Ya, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita tinggal bilang, Tuhan tolonglah, saya tidak mampu, tapi saya mau. Tuhan, saya tidak mampu memaafkan si Karen Hapuk, tapi saya mau Tuhan, karena ini perintah Tuhan. Tolonglah, pasti ditolong oleh Roh Kudus, pasti ditolong oleh Tuhan itu sendiri, karena kan kita minta tolong. Tadi bagaimana supaya rohnya ada dalam hati kita, kita minta. Bagaimana supaya Tuhan menolong kita, ya kita minta juga tolong. Kemudian hendaklah kamu ramah. Ramah ya. Kadang sulit kita ramah sama orang lain. Sulit kita ramah. Tapi karena ini perintah Tuhan, ya harus kita lakukanlah ramah. Ramah itu apa ya? Mudah menyapa. Dia ramah itu suka menyapa. Nah, itu ramah. Ya. Kemudian penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini dia. Bagaimana supaya Roh Kudus bertahan dalam diri kita, ya kita harus mengampuni orang yang bersalah. Apa yang kita alami, kesedihan, kegeraman, marah, kita serahkan kepada Tuhan. Kekecewaan, kita serahkan. Supaya Tuhan membantu kita membuangnya. Untuk apa dipelihara-pelihara itu ya? Segala hal-hal yang kamu baca, Efesus 4 ayat 30 ayat 32, ayat 30 sampai 32, itu harus kita latih ya, dilatih. Kemudian jangan lupa ada PR di link Kahoot, sudah Miss kirim ya. Don't forget to do your homework. Kalau ada kendala boleh ditanyakan sama Miss. Ada pertanyaan? No, Miss. No ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih dapat belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak kelas Neptun dan Pluto supaya mereka semakin lagi hidup bergaul akrab dengan Tuhan, karena kami yakin Roh Tuhan ada dalam diri kami masing-masing, karena kami sudah meminta kepada Tuhan. Tuntunlah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. Bye-bye.